Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Network dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Randy Rutama selaku jurnalis dari Tribun Network. Saat ini teman-teman, saya tengah bersama sosok perempuan hebat di balik benteng Timnas Futsal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita tahu semua adalah kiper Timnas Futsal Indonesia, yakni Mas Ahmad Habibie. Langsung dengan istrinya, teman-teman. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mungkin bisa dikenalin dulu dengan Mbak. Ya, perkenalkan saya Eka Diyanti. Mbak Eka. Mbak Eka lebih kurang sudah berapa tahun menjalin hubungan menikah dengan Mas Habibie, Mbak? Kalau menikah kita dari 2021. 2021. Iya. Oke. Kita jalan 5 tahunan ya. 5 tahunan ya. 5 tahunan. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai Satu orang anak laki-laki. satu orang anak laki-laki. Iya. Sekarang usianya berapa tahun, Mbak? Usianya baru 11 bulan. 11 bulan. Namanya siapa, Mbak? Ahmad Kais Al-Syaki. Panggilannya Kais. Kais, luar Iya. biasa. Mbak Eka panggilan namanya. Iya. Mbak Eka, gimana nih Mbak Eka? Mas Habibie atau suami Mbak Eka nih saat ini lagi apa ya? Lagi happening diperbincangkan di mungkin gak cuma Indonesia, Mbak, tapi dunia. Karena ini kan AFC, Mbak ya. Gimana perasaannya, Mbak, setelah ada di titik ini gitu? Kita sebagai keluarga senang banget pastinya, nggak nyangka, senang, bersyukur alhamdulillah suami bisa di titik ini. Ya tentunya kita sebagai keluarga hanya bisa support, mendoakan agar suami bisa dilancarkan setiap pertandingannya. Mbak, setelah pertama kali tahu nih, Mbak, ini kan contoh waktu semifinal aja kan lawan Vietnam aja itu sudah mencetak sejarah, Mbak. Pertama loh, Mbak, sih selama futsal Indonesia ada. Nah ini sampai titik final. Ini sejarahnya bukan main-main, udah ngelewatin 3 kali tingkat sejarah. Gimana sebagai istri, bangga atau terharu atau gimana sih? Bangga sih, sampai menitikkan air mata ya. Bisa dibilang karena gak nyangka gitu. Ini kan udah futsal Indonesia pertama kalinya bisa maju ke semifinal, apalagi sekarang bisa ke final gitu kan. Tentunya kita bangga, terharu, kayak gak nyangka ini mimpi bukan sih. Bisa begitu ya, suami juga berkontribusi dalam sejarah tersebut. Jadi ya kita luar biasa senangnya. Mbak, ada apa ya? Mungkin punya perasaan atau feeling sebelum mungkin babak masih fase grup, ada feeling Mas Habibie dan teman-temannya bisa sampai melaju final? Ada feeling atau perasaan? Kalau itu sih kita semua serahin ke Allah ya. Jadi paling cuma bisa berdoa aja, berdoa biar dilancarin aja gitu. Kalau feeling kita takutnya nanti terlalu berharap nanti sakit sendiri ya. Jadi udah kita pasarin aja semuanya sama Allah. Kita berdoa aja gitu. Oke, baik. Mbak, kalau Mbak sendiri sebagai istri jelang AFC sendiri, Mas Habibie persiapannya gimana sih, Mbak? Dia kalau persiapannya mungkin dia latihannya lumayan ini ya, lumayan padat lah. Latihan lumayan padat. Terus juga ya paling aku bisa titip pesan ke Habibie itu makannya dijaga, makannya teratur, minum vitamin, terus pola tidurnya yang cukup kayak gitu, istirahat yang cukup. Oke, berarti emang udah sering ngingetin soal pesan-pesan itu. Iya. Oke, Mbak, kalau Mas Habibie sendiri sebenarnya Mbak nih sudah mengenal Mas Habibie emang dari dulu emang pemain futsal, emang sering aktif futsal atau gimana sih, Mbak? Kalau awal kenal sih emang belum ya, karena kan aku kenal itu dari SMP. Dia baru mulai futsal itu di SMK, dia baru mulai ikut turnamen, latihan kayak gitu. Oh, berarti baru mulai nekunin futsal itu di SMK? Di SMK. SMP hanya main futsal biasa? Kayaknya kalau SMP malah belum deh kayaknya. Oh, belum kelihatan banget? Belum ya, di SMK kayaknya dia. SMK sudah mulai kelihatan main futsal? Iya. Emang dari dulu kiper, Mbak? Iya, dia dari dulu kiper. Ini jangan-jangan Mbak kenalnya emang karena dia apa? Dulu pernah ngeliat dia main futsal atau gimana, Mbak? Enggak, karena kan aku ketemu dia itu dari SMP kan, kelas 3 SMP. Itu emang belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Belum main futsal. Belum main futsal maksudnya ya. Belum main futsal gitu. Jadi masih ya udah anak rumahan aja gitu. Anak rumahan aja.
Oke. SMK baru mulai ikut lomba. Iya, dia ikut latihan-latihan, ikut turnamen-turnamen kecil gitu. Oke, baik. Itu mulai SMP-nya di mana sih, Mbak? SMP-nya di 29 Bekasi. Cikunir. Iya, Cikunir. SMK-nya SMP satu SMP Mama berarti ya? Iya. SMK-nya satu SMK. Kalau SMK-nya kita pisah. Oh, pisah. Kalau Bibi di SMK Permata Bangsa, kalau saya di SMK 9 Bekasi. Oke. Mbak, kalau Mbak sendiri Mbak selama masa Bibi menekuni bidang futsal Mbak ya. Mbak sendiri mungkin tadi ada tidak begitu jangan nggak terlalu berharap ketika yang menjelang turnamen AFC ini. Tapi kalau misalnya ngeliat perkembangan atau sosok masa Bibi sendiri Mbak, kalau dari Mbak sendiri melihatnya dari pandangan Mbak dan feeling Mbak gitu, memang udah kayak ini cocok nih jadi pemain futsal gitu, ada perasaan gitu nggak Mbak? Dari awal pertama kali ya mungkin dari SMP sampai mungkin ikut-ikut lomba di SMK, ngeliatnya gimana? Kalau dari awal sih nggak punya pikiran ke sana. Ada pikiran ke sana malah ya? Iya. Karena mungkin dulu mungkin dia juga awal juga iseng-iseng juga kali ya, karena kan biasa kalau laki-laki kan hobinya emang futsal kan. Oke, sama emang survive aja ya mau Iya, nyoba ini. Oke. Nah mungkin di berjalannya waktu mungkin banyak turnamen yang dia ikutin, dia menang, ya mungkin dia juga makin punya niat mau difokusin gitu. Jadi dari awal juga saya nggak ada pikiran nanti Habibie bakal kayak gini gitu, enggak. Nggak nyangka juga gitu bakal di posisi sekarang gitu. Oke. Dan Mas Aldi juga bukan Mbak tipikal yang emang pengen jadi pemain senior futsal gitu nggak sih? Enggak. Dia sama sekali ya mungkin bisa dibilang pemalu, tertutup dan rendah hati banget. Jadi nggak punya kalau ngomong sama saya, aku pengen jadi ini ya, aku pengen jadi itu enggak. Jadi kayak gitu udah mengalir aja gitu orangnya. Mengalir aja berarti. Mengalir aja. Tapi di sisi lain mengalir pun emang karena malu itu juga kali Mbak ya mungkin mungkin cerita gitu ya. Karena dia orangnya nggak mau yang terlalu terlihat banget. Nggak mau terlihat malah. Tapi melakukan, berusaha Mbak ya. Iya. Luar biasa. Di belakang situ mungkin dia tetap giat gitu, latihannya segala macam, cuma dia nggak mau terlihat orangnya. Nggak terlihat, oke. Mbak, selama Mas Habibie masuk tim profesional ini ya, tim pro-nya khususnya di timnas Indonesia, bawa nama negara nih Mbak ya. Itu gimana Mbak ngatur waktunya, kan pasti kan sibuk banget ya latihan. Selain Mbak mengirimkan mungkin saran dan pesan ke suami untuk jaga pola makan dan lain-lain, ada pesan apa Mbak yang disampaikan selama Mas Habibie dan ngatur waktunya nih untuk komunikasi itu gimana? Paling di sela-sela dia setelah latihan dia mau tidur, terus dia sela-sela dia makan siang, makan malam gitu, dia selalu nyempetin buat video call anaknya, video call saya, nanyain kabar segala macem. Nah di sela-sela itu juga kita intens komunikasi ya, kita bicarain kesehatan dia. Kalau saya sih lebih utamain yang penting dia sehat, jangan sampai cedera kayak gitu. Karena gimana pun kesehatan dia itu utama bagi saya gitu. Berarti lebih ke ngingetin kesehatan daripada umumnya Mbak ya. Iya. Ini saya coba mau nanya nih Mbak, nih lebih spesifik lagi nih. Ada ritual khusus nggak sih Mbak? Maksudnya ritual itu dalam artian kayak misalnya ada ya beberapa pemain bola tuh atau pemain futsal atau atlet lah ya, sebelum mulai pertandingan itu ada yang ya pengennya tuh kayak ngelakuin apa gitu biar bisa lebih tenang gitu. Ada ritual khusus nggak sih Mas Habibie sendiri tuh? Kalau Habibie nggak ada sih, dia cuma minta doa aja. Minta doa. Selalu itu minta doa Mbak. Itu selalu, pokoknya setiap tanding cuma minta doa, sayang doain aku gitu biar lancar, udah gitu aja. Itu aja. Pokoknya doa selalu. Nggak ada ritual khusus lainnya. Dan Mbak gimana? Apa doa itu apa Mbak terus tekunin selain mungkin melakukan sholat wajib, ada sampai Mbak tahajud atau gimana? Iya, paling sholat wajib, tahajud, duha ya. Buat ya kita minta sama Allah lah gitu, biar Allah jabah semua doa kita, lancarin kegiatan suami saya gitu. Bisa di-spill nggak Mbak doa yang seperti apa sih Mbak, mungkin yang Mbak sampaikan itu paling ibaratnya apa ya, kan kalau misalnya suami kan harus ridho istri ya Mbak ya. Apa mungkin yang Mbak sampaikan yang Mas Habibie ini belum tahu dalam hati Mbak sampai nyampein apa, mungkin bisa di-spill Mas sedikit ya Mbak.
banyak banget sih doanya karena Oh, banyak. saya Luar karena biasa. saya itu kan kalau doa ya Lama. doa ya kita detail gitu ya, Detail, kalau minta iya, sama iya. Allah banyak banget mintanya kayaknya sama Allah ya kita itu sedetail mungkin gitu. Sebenarnya mungkin. Tapi ada satu poin yang Mbak selalu nih, kalau misalnya doanya selalu nggak boleh tinggalin lah gitu. Apa tuh Mbak, harapan banget Mbak yang Mbak Sabibi mungkin belum tahu? Ya sebenarnya semuanya dia juga tahu ya, karena Oh, saya iya. selalu sampaikan semoga dipanjang umur, sehat gitu, jangan sampai dia cedera, dilancarin semuanya pekerjaan dia gitu, karena kan dia sekarang banyak banget aktivitasnya, kan padat banget, jadi paling doa-doa kayak gitu sih biar Doa. semuanya lancar gitu. Oke. Mbak sama selanjutnya next final lawan Iran, yang dimana kita tahu Iran memang ya mungkin dunia sudah tahu ya futsal Iran itu seperti apa ya kan, apalagi yang dunia cepat juga kaget ketika Jepang tuh kan kasarnya bisa tersingkirkan oleh timnas Indonesia gitu Mbak ya, yang mana kita tahu Jepang juga pernah juara dunia, juara di Asia maaf. Dan gimana Mbak melihat Iran ini Mbak berat, tapi Mbak sendiri ada sisi optimis atau gimana Mbak sebagai istri Mbak? Ya bisa dibilang kan Iran emang udah langganan ya, Iya, langganan juara gitu. Eh. Ya saya sih nggak ada yang nggak mungkin, kalau emang rezekinya, kalau emang Allah ridhoin, insya Allah Indonesia bisa gitu. Semoga bisa hadapin Iran. Oke. Kayaknya nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan emang udah jalannya gitu. Jadi kita pasarin aja semuanya sama Allah, kita bantu doa, kita support nanti biar timnas Indonesia yang menjalankan, pasti dia juga kasih yang terbaik buat kita. Oke, baik. Mbak, ada prediksi skor mungkin untuk lawan Iran nanti? Kayaknya tipis ya. Tipis. Kayaknya Oke. tipis ya. Berapa tuh mungkin Ya kira-kira? 3-2 mungkin ya. 3-2. 3 untuk Indonesia, 2 buat Iran. Selesai di babak kan tadi malam kan sampai extra time penambahan waktu. Itu selesai di babak kedua aja berarti ini ya. 3-2 selesai itu. Iya, aja. semoga sih nggak ada penambahan waktu. Biar kondisinya juga nggak terlalu capek ya Capek pemain, kasihan ke penambahan waktu. Oke. Tapi Mbak nanti pertandingan datang stadion. Iya, insya Allah kita dukung langsung. Biar suami juga makin semangat kalau keluarga datang. Luar biasa. Ada nazar nggak sih Mbak? Kalau misalnya juara? Nggak ada sih. Nggak ada. Mas itu juga ada Mas Sabibi? Nggak ada dia. Nggak ada. Nggak pernah ada nazar. Oh, nazar. Apa jangan-jangan emang malu kan belum cerita kali Mbak? Iya. Jadi kalau emang mau ngelakuin sesuatu tinggal ngelakuin aja tanpa ada nazar gitu. Oke, dengan ikhlas ya Mbak ya. Dengan ikhlas gitu. Luar biasa teman-teman Tribun Network. Ternyata di balik benteng timnas futsal Indonesia terdapat ridho dari seorang istri Mbak Eka, yang dimana setiap hari terus doa tidak selalu henti-hentinya disampaikan kepada Mas Sabibi ketika bertanding membela negara Republik Indonesia. Semoga timnas Indonesia bisa menjadi juara pada tahun ini dan mencetak sejarah di tahun ini. Terima kasih teman-teman Tribun Network. Mbak Eka, terima kasih banyak. Iya. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Iya, terima Siap. kasih. Oke, terima kasih Sobat Tribun Network. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya.